Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Di tengah pemotongan anggaran untuk pupuk bersubsidi sebesar 3,5 triliun rupiah atau setara dengan 1 juta ton pada RAPBN 2017, DPR RI meminta Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia untuk mengoptimalkan pengawasan dan memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Di tengah pemotongan anggaran pupuk bersubsidi sebesar 1 juta ton atau senilai dengan 3,5 triliun rupiah pada APBN 2017, DPR RI meminta Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia untuk mengoptimalkan dan memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Anggota Komisi 4 DPR RI yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI, Andi Akmal Pasludin, mengatakan pemotongan subsidi pupuk senilai 3,5 triliun rupiah atau setara dengan 1 juta ton pada APBN 2017 terpaksa dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara yang masih belum membaik. Subsidi pupuk itu sebenarnya bukan dipotong, tetapi subsidi pupuk ini dicadangkan 1 juta ton, ya nilainya 3,5 triliun. Dan harapan bahwa nanti di APBN perubahan itu akan dimasukkan sambil menunggu laporan data-data secara lengkap dari PT Pupuk Indonesia. Karena kami dari Banggar melihat bahwa data-data ini belum terlalu meyakinkan kami. Apakah memang kebutuhan pupuk itu 9,5 juta ton gitu kan? Atau memang bisa dikurangi gitu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengatakan pemotongan subsidi diprediksikan akan mempengaruhi penghasilan petani. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi dan pada saat yang sama bekerja sama dengan Kementerian LHK untuk membentuk basis kabupaten yang mampu memproduksi pupuk organik secara mandiri dengan harapan pupuk organik mampu mengantisipasi minimnya pupuk bersubsidi yang tersedia di tingkat petani. Berpengaruh pasti itu, tapi ya kita optimalkan, kita maksimalkan di tengah-tengah terbatasnya anggaran. Tetapi makanya ke depan kita dorong agar ada kerjasama antara Menteri Pertanian dengan Menteri Lingkungan Hidup sehingga kita ke depan ya bisa membangun basis kabupaten apalagi basis desa menghasilkan pupuk organik yang mandiri. Artinya bagaimana menyambungkan pengolahan sampah yang menjadi tugasnya lingkungan hidup, sampah itu bisa menjadi pupuk organik yang menjadi tugasnya Menteri Pertanian. Nah, ke depan itu akan kita dorong. Nanda Oktaviani dan Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran dalam RAPBN 2017 sebesar 101,496 triliun rupiah. Alokasi anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar 4,068 triliun rupiah. Komisi 5 DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun anggaran 2017 sebesar 101,496 triliun rupiah. Alokasi anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar 4.068 triliun rupiah. Ditemui usai menghadiri Raker dan RDP dengan seluruh kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi 5 DPR RI mengenai rencana kerja anggaran pendapatan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2017 di Kompleks DPR RI Senayan. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Nizar Zahro mengatakan, pemerintah harus fokus dalam melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang tertunda pelaksanaannya di tahun ini. Akibat pemotongan anggaran, Nizar juga meminta pemerintah agar program pembangunan infrastruktur tahun 2017 dapat berjalan dengan merata di setiap daerah pemilihan. Yang dikurangi salah satunya yang terbanyak adalah di sumber daya air. Dalam pembendungan waduk, embung itu ada pengurangan 1.500 miliar atau 1,5 triliun ya. Kemudian jalan itu dikurangi 800 miliar beserta dengan Cipta Karya itu juga dikurangi sekitar 500 miliar. Kita sadar kenapa dikurangi karena ada beban negara, pendapatan negara yang tidak sesuai terhadap belanja negara. Oleh karena itu kita mengingatkan kepada Kementerian PUPR terhadap 19 program prioritas itu tidak boleh mengurangi program prioritasnya tapi boleh mengurangi volumenya aja. Senada dengan Nizar, anggota Komisi 5 DPR RI Yosep Umar Hadi meminta Kementerian PUPR untuk segera mempersiapkan program-programnya agar program yang dibuat dapat segera bermanfaat secara optimal bagi masyarakat. Kementerian PUPR itu akan eselon satunya ada SDA, ada Bina Marga, ada Cipta Karya yang tadi angka-angkanya sudah ditetapkan semua.
Saya kira belum diketok ya tadi ya. Nanti mungkin raker berikutnya. Jadi kalau dari PD Perjuangan kita tidak ada masalah. Jadi fraksi PD Perjuangan sepakat dan sependapat setuju dengan apa yang tadi telah dipresentasikan dan dimintain persetujuan. Memang ada beberapa catatan dari beberapa fraksi, tapi pada intinya kan mereka tidak bisa mengubah. Putri dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Terkait masih rendahnya minat membaca buku masyarakat, sejurus dengan rendahnya pertumbuhan dunia literasi di Indonesia, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah melakukan program untuk merangsang minat membaca masyarakat dan mengunjungi perpustakaan. Komisi 10 DPR RI menilai minimnya minat baca di Indonesia berbanding lurus dengan rendahnya pertumbuhan literasi di Indonesia. Untuk itu Komisi 10 meminta pemerintah berkoordinasi dengan DPR untuk meningkatkan minat baca dan pertumbuhan literasi di Indonesia. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Perpustakaan Nasional RI di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 Doni Ahmad Munir mengungkapkan, banyak persoalan yang harus diselesaikan Perpustakaan Nasional agar perpustakaan di Indonesia menjadi lebih maju dan modern. Seperti koleksi buku yang lebih banyak dan beragam sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan membaca di perpustakaan. Banyak yang harus dihadapi dan harus diselesaikan. Pertama adalah data menunjukkan minat budaya baca kita sangat rendah. Jadi hasil penelitian 1 orang baca, 1.000 orang tidak. Jadi rata-ratanya sangat rendah di angka 25,1. Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih besar pada perpustakaan. Pertama dalam bentuk kebijakan, yang kedua dalam bentuk penganggarannya. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofiantan menilai bangsa Indonesia masih butuh buku konvensional, terutama di daerah-daerah terpencil dan perbatasan, daripada buku digital. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat Indonesia belum memiliki akses bebas dan cepat terhadap internet untuk mengakses buku digital. Untuk itu pengadaan buku konvensional masih perlu ditingkatkan. Dari segi anggaran, itu jauh lebih murah dengan memakai buku digital. Tetapi kita harus memahami bahwa masyarakat kita itu masih memegang buku itu merasa lebih nyaman satu. Ya. Tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya dari jumlah 259 juta penduduk kita, 171 juta belum dapat mengakses internet. Habibie dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska. Wassalam.